Oke, selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya supaya part 2 tentang pembahasan Bukalapak ini semakin hot. Langsung aja kita bahas tentang Bukalapak part 2. Kita ulas ya. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman, apakah ini jebakan atau kesempatan? Ya. Oke, nah teman-teman perlu diperhatikan. Saya dapat info ini, saya share dulu ya. Oke, kita mulai dari sini. Oke, dari sini dulu ya. Nah, untuk ya ini kalau ini grafiknya grafik ISG, bukan grafik ISG ya, ini grafik kematian akibat COVID. Nah, kemudian kita tidak bahas itu. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat ya. Nah, Bukalapak ini ada yang menarik teman-teman. Ada yang mau exit dan mempromosikan ya. Ada yang mau exit dan mempromosikan besar-besaran. Jadi teman-teman boleh lihat ini, Pak, ini nggak netral menurut saya. Ya. Kalau teman-teman mau lihat ISG apakah kondisinya netral sebagai kalau pengawas itu kan nggak boleh jadi dia pemainnya ya, pemain utama atau jadi bandarnya. Nah di sini lain, ini Pak Pandu ini mau exit teman-teman. Exit dengan sukses. Dari mana saya tahu? Coba lihat. Dia udah rangkap jabatan di 3 e-commerce. Salah satunya Gojek, Mtek, dan Shopee ya. Kalau ini kan si grup itu di Singapura ya. Nah, perusahaannya salah satunya Shopee, Garena ya, Garena yaitu tentang perusahaan tentang games. Nah, udah sampai di endorse nih dari Mtrade. Bukan hanya itu teman-teman ya. Jadi bukan hanya itu, coba lihat, bukan hanya dari Mtrade yang di endorse. Ini Detik juga udah mulai ya, udah mulai. Nah, tapi Detik di sini masih netral ya, dia tidak ada asumsi untuk membuy. Yang menarik di sini, tumben ada seorang fundamentalis ya, value investing yang diajak ya Pak Teguh untuk mempom-pom saham Bukalapak. Ya kalau sahamnya bagus ya dia dual listing aja seperti Goto. Kalau Goto kan dual listing berarti persepsinya ada yang bagus di dalamnya. Tapi untuk menghindari pajak maka laporan keuangannya di poles-poles. Loh, emang laporan keuangan bisa dipoles-poles Om atau di audit jelek gitu atau di tukang-tukangi? Bisa. Jadi itu pernah terjadi di Garuda Indonesia. Ya, bahkan sekelas IDX dan Dirjen Pajak aja bisa ditipu, teman-teman. Bisa dilihat ya, di sini ada undangan yang kepada Pak Teguh untuk menjadi narasumber dari Bukalapak, membahas Bukalapak, ya. Salah satu ini Pak Pandu. Ini bandarnya teman-teman ya. Jadi bandarnya itu sekaligus pengawas IDX. Hati-hati nih. Jadi mungkin dia mau jualan di harga atas. Makanya kita lihat apakah lemes seperti Archie? Menurut saya enggak, karena dia udah pasti bayar, dia udah endorse ini salah satunya Mtrade, kemudian Manulife ya, salah satu investor dari Mtek. Loh kok larinya ke Mtek? Oh nanti kita lihat ya. Jadi banyak investor yang sudah jenuh ya untuk bakar burning money di emiten Bukalapak ini. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi udah sampai sepertinya Bukalapak ini panas. Jadi bandarnya ketakutan karena fundamental sudah jelek, jadi persepsi masyarakat mau membeli itu jadi bingung antara ini kan bisnis burning money ya udah ikutin aja. Tapi sementara orang itu yang sudah bertahun-tahun menanamkan modalnya mau exit, ya mau exit. Kenapa? Ya sudah jenuh dengan laporan keuangan yang bisa dibilang ya sia-sia ya. Oke, dari mana kita tahu sia-sia? Dan banyak bahkan yang di endorse oleh Pak Pandu ini, hati-hati teman-teman. Ini makanya saya bilang bursa Indonesia itu nggak netral. Ya, coba dilihat teman-teman ya. Ada ungkapan dari Pak ini, bisa lihat ya channelnya. Pak Rifan Kurniawan ya. Kalau saya masih sejalan dengan pemikiran dengan Pak Teguh Hidayat. Ya. Kalau Pak Rifan Kurniawan ini aneh.
apakah value investing masih relevan di saat ini? Ya relevan dong. Ya, kan nggak ada di bursa atau misalnya gini di dunia deh. Ada nggak orang yang seperti apa ya, kaya dengan hanya technical analysis? Enggak ada. Ya, jadi ini bisa jadi blunder ya. Jadi ilmu-ilmu yang blunder ini yang mengacaukan retail yang baru pertama kali masuk. Loh, kok dia kan bahas Agi ya? Agi kan naik karena momentum. Ya, bukan karena PBV apa dia bawa ini murah. Coba dia bahas di sini emiten, kalau teman-teman bahas ya. Ini kan momentum COVID ya, oksigen langka. Dan pemain oksigen itu hanya satu di Indonesia, yaitu Samator. Ya, jadi kalau keras itu kan baru-baru ini diporsir karena BUMN sendiri belum ada BUMN yang khusus oksigen. Nah itu dia untuk teman-teman. Jadi ini sedang diblunderkan oleh media dan beberapa orang yang sedang di endorse masuk dalam jenis bisnis yang nggak tahu rugi, ya. Lah gimana ceritanya harga saham itu bisa naik kalau rugi, ya? Kalau rugi, kalau teman-teman bandingkan dengan WMUU itu udah jelas untuk apa dia menggalang dana untuk perbaikan ya atau perluasan bisnis. Kalau ini kan ibaratnya untuk mencari investor burning money selanjutnya kalau Bukalapak. Nah, saya lihat ini sudah mulai gagal ya Bukalapak. Pertama pergerakan dari BBYB. 2 hari ini BBYB kalau kita lihat pergerakan 3 hari bahkan dia udah koreksi. Ya, ini salah satu bank yang terafiliasi dengan Bukalapak ya. BBYB. Kalau GoTo ada Bank Jago. Nah, kalau Bukalapak ada Bank New E-commerce atau BBYB. Ya. Oke. Nah, itu dia kita berbicara tentang beberapa berita atau influencer yang blunder menurut saya. Blunder karena sudah pasti di endorse ya oleh ya Allah Bandar tadi, Pak Pandu pastinya salah satunya. Dan ini saya lihat ada salah satu pemegang saham terbesar di Bukalapak yaitu IP atau anak perusahaan dari N Group atau Alibaba. Jadi kita langsung ulas aja dari Prospektus teman-teman ya. Langsung kita ke Prospektus. Prospektus awal dulu boleh. Ya, kita lihat Prospektus awal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kita bahas yang ini dulu ya. Prospektus ringannya dulu. Ya, prospektus yang ini. Jadi teman-teman harus menganalisa sendiri. Jadi jangan dimakan mentah-mentah ya. Apa yang diblunder oleh para influencer saham. Misalnya ini laporan keuangannya tidak diaudit, jadi nggak tahu kita siapa akuntannya. Ini bisa jadi ya pastinya tukang-tukangan. Ini tukang-tukangin. Ini tukang-tukangin teman-teman. Nah kalau kita lihat total kerugian Bukalapak selama IPO itu bahkan sudah mencapai angka defisitnya, kalau nggak salah saya lihat tadi 7 triliun ya. Kalau teman-teman mau lihat defisit anggarannya sudah sampai mau dekati 8 triliun, 7,9 minus 7,9 triliun, bayangin, blunder banget. Ini saham mau dipompom oleh seorang komisaris Bursa Efek Indonesia. Aduh. Makanya saya bilang ini ya walaupun memang kalau dia nasionalis, ya nasionalis juga ada bau bisnisnya ya. Jadi masih ada nasionalis tapi dia real ya, tidak merugikan masyarakat. Ini menurut saya ini jadi blunder kan. Ya total defisitnya udah hampir kena angka 8 triliun kalau kita lihat, saya terbesar ya. Ini. Nah, 8 triliun teman-teman. 8 triliun. Dan nggak main-main nih teman-teman. IPO Bukalapak ini nggak main-main, maksudnya nggak main-main permainan bandarnya banyak banget yang mau exit.
Salah satunya ya Bank BRI sendiri, Bank BRI, MTEK. Kita nggak tahu apa yang dilakukan Alibaba nanti di dalam. Oke, coba kita lihat ya apa yang mau dilakukan Alibaba di Bukalapak. Kita masuk ke prospektus yang kedua. Nah, ini kita udah masuk prospektus yang kedua. Kita langsung sini. Kayaknya Rockstar juga nggak mau ikut untuk burning money mensukseskan IPO-nya. Kenapa? Karena BBB sendiri dia udah keluar, IF udah jualan teman-teman. Kalau teman-teman lihat broker summary-nya, nanti kita bahas broker summary Bukalapak, ya, banknya, Bank Bukalapak. Oh, kita langsung sini aja ya teman-teman ya. Jadi mulai IPO sampai sekarang Bukalapak itu minus 7,9 triliun ya. Saya nggak bayangin uang segede itu untuk apa. Oke, yang pertama di sini ada investor lamanya di sini ini ya. Salah satunya startup durian ya, dan porsinya kecil. Yang paling gede ada tadi Alibaba ya. Terus di sini ada Bank Korea, teman-teman bisa lihat ya. Shinsan itu Bank Korea. Mana ini? Archipelago ini teman-teman kalau mau lihat lagi, ini suatu perusahaan dari afiliasi bank Digibank Singapura. Kemudian di sini ada lagi Pak Pandu. Jadi ini dia mau keluar nih, Pandu Patria Sajir ya, salah satu yang merupakan komisaris. Ini kalau dia takutnya dia nanti sebulan kemudian baru posting bahwa dia sudah jual sahamnya. Ya sama yang kasusnya ini seperti di Era. Ya. Sebulan kemudian baru keluar beritanya. Coba. Yang mau exit menurut saya ya salah satunya Mirai Asset ya, selaku dia kan salah satu underwriter. Jadi ini menurut saya panas nanti ya. Mirai ya underwriternya dia juga mau exit sepertinya. Tapi kayaknya digoreng dulu. Kalau dia sistemnya langsung seperti Archie, kayaknya orang itu masih rugi, ya, masih rugi. Nah ini Bank BRI bisa lihat ya. Jadi porsinya memang kecil. Bank BRI itu 0,18. Kemudian Pak Pandu ya, Pak Pandu 0,01 ya. Ya walaupun kecil ini teman-teman ini udah hampir miliaran. Kemudian Mirai ya, salah satu underwriter-nya. Kemudian tadi ada Bank Korea ya, Bank Korea, tadi ada Shinsan. Kemudian di sini Batavia Archipelago, Bank Digibank, IP Hong Kong Investment Limited. Nah, ini dia pemilik terbesar ya. Alibaba di sini pemilik terbesar 13,05%. Nah, menarik ini teman-teman. Alibaba ini bank Cina. Dia mau pakai underwriter apa kira-kira untuk exit? Yang pastinya nggak mungkin lokal ya, nggak mungkin lokal. Nah, jadi ini menurut saya, jadi teman-teman lihat ya, dari beberapa investor ini, pemain-pemainnya udah kita tahu, Mirai ya, Bank BRI ya, tadi ada Bank BRI, kemudian komisaris dari Bursa Efek, ada MTEK lagi ya, MTEK, tapi kemarin ya, MTEK, ada lagi siapa nih? MTEK, ada Bank Mandiri. Jadi ini suatu tanda tanya ya. Ini menurut saya ya, prediksi perkiraan pergerakan dari buka setelah itu. Arah. Dia pasti arah karena pasti kalau nggak diarahin ini masih rugi para penjamin emisi dan underwriternya. Ya, kalau teman-teman lihat. Ini pasti rugi besar. Tapi persepsi masyarakat kan belum tahu informasi seperti ini, menganalisa seperti ini. Karena kalau modelnya seperti ini, kan ini
pom-pom, ini udah jelas pom-pom ini, pom-pom. Ini bukan value investing, ini bukan fundamental, ini udah jelas kerugian yang mau dialihkan ke publik. Ya, jadi menurut saya ini perusahaan nggak sehat. Teman-teman, kalau mau akumulasi ya berburu 2%, 3% atau 25% dari ARA yang digoreng oleh beberapa trader boleh. Boleh, tapi kalau untuk investor investment sepertinya enggak. Ini Bukalapak udah berdiri 10 tahun. 10 tahun masih rugi, mau bilang apa? Ya, mau bilang apa? Alibaba aja, Alibaba IPO dia udah positif dulu kinerjanya. Dan ini PBV-nya juga udah gede, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat dari ulasan dari Pak Johan, ini PBV-nya udah di atas 30 atau 40. Jadi ini terlalu mahal. Ya, terlalu mahal. Jadi menurut saya ini cara yang digunakan untuk membodoh-bodohi retail. Ya. Oke, jadi teman-teman itu aja untuk pembahasan part 2 pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Oh, belum ya. Oke. Tadi ada yang broker summary-nya gimana Om? Teman-teman bisa lihat. Kita langsung aja. BBYB udah 3 hari ini jualan. Nah, ini kemarin Rockstar udah keluar. Ya, Rockstar udah mulai keluar. Dia pakai salah satunya BK dan IM. Ya, karena itu tadi dia udah lebih jeli ya pada para investor itu udah lebih jeli untuk exit awal-awal sebelum, karena informasi tentang prospektus Bukalapak yang sebelum-sebelumnya orang masyarakat udah tahu pendapatan dan labanya minus ya, dan bahkan belum diaudit teman-teman yang terbaru itu kan auditnya bukan dari akuntan yang diakui oleh lembaga keuangan ya, yang tahun 2021 dan 2020. Jadi itu hanya itu belum, kalau kita gali lagi, kita korek lagi, mungkin minusnya bukan 300 miliar seperti yang tertera pada prospektusnya tadi. Prospektus awal-awalnya tadi 300 miliar. Ini 300 miliar, 400 miliar, mungkin triliunan. Ya, dari mana ini ya? Kalau teman-teman mau lihat ya, banyaknya pelanggan Bukalapak itu kalau nggak salah yang aktif 4 jutaan. Ya, 4 jutaan. Masih jauh di bawah Lazada. Ya, yang nomor 1 kan Shopee. Shopee baru nomor 2 Tokopedia, nomor 3 Lazada, nomor 4 Bukalapak baru blibli.com. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat, ini pusatnya apalagi akibat pandemi ya, salah satunya MTech pasti sangat kewalahan dengan hal ini. Karena MTech juga masuk dalam pemegang saham di Bukalapak. Ya, ini dia MTech, PT Kreatif Media Karya. Kalau teman-teman lihat ini porsinya dia bahkan lebih jumbo lagi ya. Kalau induk perusahaannya SCMA. PT Kreatif Media Karya. Kalau teman-teman mau lihat sini paling bawah, boleh nanti lebih korek lagi ya, pemilik terbesar SCMA atau MTech, dan MTech itu di dalamnya ada Manulife ya, sebagai investment dari sektor insurance. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Tetap berpikir curiga ya pada suatu saham yang IPO, jangan telan mentah-mentah. Oke, itu aja. Selamat siang semuanya.